para asatiz, para jamaah, wabil khusus sahibul majlis, Bapak Anung sekeluarga, Ustaz Sofyan, dan jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah-ibadah kita, baik ibadah maghdhah maupun ibadah ghairu maghdhah, yang akhirnya ujung dari ibadah ini Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan alam qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan umumnya untuk kita semua. Wabil khusus kita yang hadir di majlis Rindu Surga ini, insyaallah semuanya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Rindu surga. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah masuk di tahun baru Islam 1445 Hijriah, dan kita telah meninggalkan satu tahun 1444 Hijriah yang mudah-mudahan satu tahun yang lalu yang kita tinggalkan itu akan menjadi dasar buat kita memperbaiki segala amal-amal kita di tahun depan, di tahun ini, yaitu 1445 Hijriah. Segala kekurangan-kekurangan kita di tahun yang kemarin, mudah-mudahan di tahun ini bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu, siapa yang Allah panjangkan umurnya, wa hasuna amaluh, bertambah baik amal ibadahnya, wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia kata Nabi, man tala umruhu, siapa yang Allah panjangkan umurnya, wasa'a amaluh, bertambah jelek amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk khairun nas. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijadwalkan di dalam kurikulum majelis taklim, bahwa malam ini kita akan membedah satu tema yang dimana tema ini menjadi dasar kita untuk membangun keluarga yang islami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dimana tema ini berjudul keluarga adalah wadah utama dalam pendidikan Islam. Pendidikan ada dua. Ada pendidikan yang formal, ada pendidikan yang non formal.
Pendidikan formal di sekolah. Sekarang TK, PAUD udah formal. Ya, tahun-tahun 90-an TK PAUD masih non formal. Tapi sekarang jadi formal. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu semua formal. Yang dimana pendidikan formal ini dikelola oleh satu lembaga yang resmi yang memiliki kurikulum dan pendidik yang sudah diakui kualitasnya. Tapi ada yang kedua, yaitu pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dihasilkan di luar dari pendidikan formal. Mana contohnya? Majelis taklim. Ini pendidikan majelis taklim ini sebetulnya formal dan non formal kalau mau kita atur, ya. Kenapa? Karena sudah terprogram, majelis taklim terprogram, ya, terprogram. Nah, menjadi formal ketika ada pendidik yang berkualitas sesuai dengan bidangnya. Menjadi formal ketika terkurikulum dengan jelas dan terevaluasi dengan jelas. Dari kita nih, kalau majelis taklim kita ini udah ada jadwalnya jelas, sepekan sekali, pendidiknya, pengajarnya jelas sesuai kompetensinya, ya kan? Materinya juga jelas, tinggal evaluasinya. Nah, itu formal itu kita nggak ada evaluasi, non formal nggak ada evaluasi tertulis. Tapi evaluasi itu biasanya bisa dilihat dari pribadi ada peningkatan tidak dalam ibadah. Majelis taklim termasuk yang non formal. Mana lagi yang non formal? Ya, yang punya dasar sangat kuat membentuk karakter dari generasi, yaitu pendidikan di dalam rumah orang Islam. Maka di dalam menghadapi tantangan zaman yang begitu dahsyat di masa ini, kalau kita simak, kita perhatikan media-media sosial, informasi, ya, dari semua media, hampir TV hampir nggak laku sekarang, karena medsos itu jauh lebih rame, ya. Bisa-bisa nanti tuh TV-TV swasta itu bisa gulung tikar itu kalau dia nggak punya medsosnya, tapi ternyata mereka mengikuti perkembangan, ya. Jadi ada RCTI bisa di medsos, bisa semua bisa dibuka melalui HP, mengikuti perkembangan mereka. Jadi kalau kita lihat jamaah sekalian, perkembangan zaman tambah kemari ini bukan tambah benar ini, ya. Kerusakan moral, baik itu di kalangan remaja, pemuda, di kalangan orang tua, di kalangan aparat, pejabat, konglomerat, orang melarat juga parah sekarang, ya. Udah merata. Sebab apa? Sebab lemahnya pendidikan dasar-dasar keagamaan Islam di dalam rumah-rumah orang Islam. Tadi sering kita ulang-ulang. Berbagai macam kasus-kasus yang bisa kita ikuti dalam perkembangan di media sosial. Maraknya pergaulan bebas, maraknya miras di kalangan remaja dan pemuda, ya, maraknya aborsi di kalangan remaja dan pemuda, ya, maraknya pembunuhan, ya, anak ngebunuh orang tua udah nggak ada rasa lagi, pemerkosaan dan sebagainya, luar biasa, tambah rusak, kesini tambah rusak. Maka kesimpulannya satu, padahal mereka sekolahnya tinggi-tinggi, sekolahnya bagus-bagus. Sebab apa? Sebab lemahnya pendidikan Islam di dalam rumah-rumah orang Islam. Siapa yang punya peranan untuk melakukan pendidikan Islam? Yang pertama, yang punya peranan utama adalah orang tua. Apa kata Nabi di dalam hadis?
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ini dasar pendidikan Islam, jamaah sekalian. Kullu mauludin, kata Nabi, setiap anak yang dilahirkan ke dunia yuladu 'alal fitrah, mereka itu bersih, suci, tidak membawa dosa. Enggak ada dosa warisan, enggak ada. Fa abawahu, maka kata Nabi, tergantung orang tuanya, tergantung ayah ibunya, au yuhawidani, menjadikan ia Yahudi, au yunassirani, menjadikan ia Nasrani, Kristen, au yumajjisani, menjadikan ia Majusi. Maka para ahli hadis menjelaskan dengan gamblang bahwa yang dimaksud menjadikan ia Yahudi, Nasrani, Majusi ada dua. Bisa Yahudi, Nasrani, Majusi secara konkret mereka pindah agama yang dari tadi Muslim, beriman pada Allah, lalu mereka pindah agama menjadi Yahudi. Banyak artis-artis kita menjadi Nasrani, banyak artis-artis kita yang seperti itu. Atau menjadi Majusi, ya, yang menyembah, tidak percaya kepada Tuhan. Atau makna yang kedua adalah makna yang secara tersirat, bukan secara fisiknya, secara konkretnya dia pindah agama, tetapi maknanya sifat, karakter, tingkah laku, kelakuannya, kehidupannya, cara berpakaiannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara di dalam rumah mengatur rumah tangganya, cara dalam bersahabatnya, cara keluar masuk rumahnya, cara keluar masuk dari kendaraannya. Mereka tidak menggunakan lagi cara-cara Islam. Agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi cara berpikirnya Yahudi. Agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi kelakuannya kayak Nasrani. Agamanya Islam, KTP-nya Islam, tetapi prinsip hidupnya kayak orang Majusi. Maka disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, ya, yang dimana Allah sampaikan di ujung surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka di dalam beberapa tafsir makna siratal mustaqim adalah ad-dinul Islam, agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, ya Allah. Nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat Islam. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang Kau murkai. Maka dalam tafsirnya makna maghdubi alaihim, ya, apa yang dimaksud dengan maghdubi alaihim adalah kaum Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan
orang-orang yang sesat. Tafsirnya dhalin, sesat itu adalah kaum Nasrani. Maka di dalam pendidikan rumah-rumah orang Islam, kita harus menguatkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Pendidikan di dalam rumah-rumah orang Islam harus punya konsep ihdinas siratal mustaqim. Konsep ihdinas siratal mustaqim, maka sumbernya di dalam agama Islam, di dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang pertama bersumber kepada Al-Quran, yang kedua bersumber kepada hadis, yang ketiga bersumber kepada ijma', yang keempat bersumber kepada qiyas. Dalam mendidik kita harus menggunakan 4 sumber hukum Islam di dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa enggak Al-Quran langsung? Kan banyak model begitu kan. Wah, kita mah Al-Quran langsung. Ya. Al-Quran, memahami Al-Quran, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi. Memahami hadis-hadis Nabi, kita merujuk kepada ijma' para ulama. Ya, bagaimana para ulama itu membedah hadis dan Al-Quran. Dan terkadang dalam hukum Islam itu ada sesuatu yang tidak bisa secara saklek sebagaimana hari ini. Contoh, ya, dalam Al-Quran tidak ada namanya bir bintang, topi miring, ya merek-merek minuman keras lainnya. Di Al-Quran cuma khamar. Maka segala sesuatu yang memabukkan, maka dia masuk kelompok khamar. Maka ini disebut dengan qiyas, dikiaskan. Demikian juga dalam pendidikan di dalam rumah-rumah orang Islam. Sandaran pertama kita adalah Al-Quran. Yang kedua, sandaran kita bagaimana mendidik dalam rumah-rumah orang Islam adalah hadis. Yang ketiga, contoh-contoh para ulama-ulama salihin. Bagaimana para ulama-ulama salihin, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh mendidik rumah-rumah tangganya dengan pendidikan Islam. Nah, itu rujukan kita. Quran, sunnah, dan bagaimana orang-orang saleh, para ulama-ulama saleh di dalam mendidik rumah-rumah tangganya, mendidik anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka materi apa yang utama yang harus kita sampaikan atau kita lakukan dalam pendidikan non formal di dalam rumah-rumah kita? Tidak lain tidak bukan materi utama adalah materi aqidah yang dikolaborasi dengan syariah, ibadah yang dikolaborasi bagaimana penerapan khuluqiyah, akhlak. Maka ketiga ini tidak bisa kita berikan secara teoritis sebagaimana di kelas, sebagaimana di kampus, tidak. Penerapan aqidah, syariah, ibadah, dan akhlak ini penerapannya yaitu dengan cara pembiasaan, keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka di dalam rumah-rumah orang Islam, pendidikan Islam itu penerapannya uswatun hasanah. Menerapkan akidah dengan uswatun hasanah, menerapkan ibadah dengan uswatun hasanah, menerapkan akhlak dengan uswatun hasanah. Siapa ya subjek uswatun hasanahnya? Subjeknya adalah orang tua kita, Pak. Kita pengen anak-anak kita akidahnya kokoh. Saya pengen anak saya akidahnya kokoh. Tapi depan mata kita mempraktekkan akidah-akidah yang batil. Depan mata anak-anak kita mempraktekkan akidah-akidah yang jelek. Sehingga keyakinan anak-anak kita itu terhadap Allah rapuh, lemah. Contoh, banyak di antara kita orang-orang Islam itu mempraktikkan hal-hal yang sifatnya khurafat dan takhyul.
Kayak kemarin aja deh. Nak, ini malam satu syuro ya, ini malam Kamis, malam Rabu satu syuro. Jangan kemana-mana. Banyak kecelakaan. Ini kan akidah-akidah yang rapuh, Pak. Menanamkan akidah-akidah yang rapuh yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Malam kemuliaan satu Muharram dibikin menjadi malam yang seolah-olah itu malam yang menegangkan, membahayakan. Padahal ya, bahaya atau tidak, keselamatan itu semua milik Allah. Milik Allah. Nah itu, mempraktekkan kerusakan akidah di dalam rumah tangga kita. Atau masih ada di antara kita nanti ini 10 syuro dikeluarin semua. Ya, cincin-cincinnya dikeluarin, keris-keris dikeluarin, batu dikeluarin. Masuk batu kali dikeluarin semua. Ya, beli kembang. Cuci. Ya, sebetulnya bukan salah. Yang salah itu dalam penerapannya sebenarnya. Ya. Enggak salah, nyucinya mah enggak salah, tapi keyakinannya itu yang bahaya. Ya. Kenapa Anda menyuci batu kan keris ini di malam Syura 10 Muharram? Ya, saya mau nyuci aja biasa aja, enggak ada ikatan kok, saya pengen senang aja. Nah, itu berarti udah biasa tuh, enggak ada. Kenapa? Wah, ini ritual kami. Ini harus kami lakukan bentuk penghormatan kepada batu ini, cincin. Nah, ini udah musyrik. Nah, ini nggak boleh kita lakukan pendidikan itu di depan anak-anak kita. Jadi pendidikan akidah yang kokoh harus kita sampaikan sama mereka. Bagaimana? Ya, ketika kita minum, contoh ya, minum, Bismillah, Alhamdulillah. Saya sering ngomong sama anak saya, coba Sultan kamu minum, Jaus, enak gak? Enak Papa? Ya kan? Minum lagi. Ya, enak gak? Enak kan bertambah baru kurang. Berkurang Papa. Coba 2 teguk, 3 teguk. Bertambah enak apa enggak? Berkurang Papa. Jadi enak itu sampai kamu merasa enggak enak itu yang ngasih enak enggak enak tuh Allah. Yang menjadikan kamu itu hilang dahaga itu Allah, bukan air. Gitu ya Bapak? Ya iya. Ya, air ini hanya sebagai asbab ya melewati tenggorokan kita. Tapi hilangnya dahaga, hilangnya haus itu Allah yang ngasih. Karena kamu lapar, makan 1 piring, kenyang. Tambah 2 piring mau, gak kuat Bapak. Jadi yang membuat kenyang kamu itu bukan makanannya, Allah yang membuat kamu kenyang. Maka minum kamu, makan kamu akan menjadi pahala. Allah berikan pahala ketika makan minum kamu sesuai dengan cara agama. Oh gitu ya Papa? Iya. Ini hal yang kecil, ya, hal yang kecil. Sekarang siapa yang ngasih kita hidup? Nah kemarin tuh pas uaknya itu meninggal, saya bawa ke rumah sakit. Itu saya ajar tauhid Pak, anak saya. Ya. Sekarang uak ada di atas tanah nih Sultan. Besok uak ada di bawah tanah, kita kuburin. Yang menghidupkan dan mematikan kita itu Allah. Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang kasih kita mati. Dan semua orang pasti akan mati. Allah, jadi penekanan tauhid ya Pak. Jadi kalau saya mencoba, termasuk anak saya yang kecil juga, saya mencoba mengajarkan nilai-nilai tauhid ketika dia mau makan, dia mau minum. Ketika dia terjatuh pun, dia terjatuh, luka, ya, nangis. Dan nangis, saya tanya, ya, Putri, kenapa? Sakit kakinya sayang? Sakit Papa. Itu yang bikin sakit itu Allah, yang bikin sehat Allah. Minta sama Allah biar sehat. Dia doa, ya Allah kasih sehat. Saya pijitin, saya usapin. Ya, udah minta sama Allah kan, sehat kan.
Mendingan nggak? Mendingan papa, main lagi dia. Jadi kita orang tua itu harus benar-benar memiliki, ya, menjadi murabbi yang menguasai akidah yang kokoh. Hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang kecil. Jadi jangan yang berat-berat. Ketika anak itu umur sekian, sama saya punya ponakan udah pada dewasa, udah pada kuliah, itu saya ajarkan akidah sama mereka. Jadi dasar-dasar akidah ini, ya, ini yang pertama diajarkan Nabi kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Ini yang pertama. Tetapi diiringi dengan ibadah, karena kita bukan zaman Nabi. Nabi itu kan ibadahnya itu, ya, setelah akidah kokoh baru diajarkan ibadah. Nah, kalau kita mengkolaborasi penguatan akidah dengan ibadah, itu pertama yang akidah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Jadi pendidikan ibadah pun butuh uswatun hasanah, pembiasaan. Pembiasaan. Makanya sesibuk-sibuknya kita, ya, apalagi namanya seorang ayah, berangkat pagi, pulang malam atau pulang sore, kadang kita nggak sempat untuk mendampingi anak-anak kita. Ya, kadang kita nggak sempat untuk mendampingi mereka yang laki-laki ke masjid, ya, mendampingi mereka yang perempuan untuk baca Quran. Karena kita nggak sempat, karena kesibukan kita. Maka kita butuh pendamping, seorang istri yang alimah, yang memang menggantikan kita ketika kita tidak ada. Nah, yang kedua ini penting, Pak, ya. Nah, kalau dalam Al-Quran itu kan pendidikan akidah itu, ya bunayya la tusyrik billah. Itu pendidikan akidah. Wahai anak-anakku, kata Luqmanul Hakim, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Ya. Nah, sebetulnya la tusyrik billah ini diperjelas lagi dalam kehidupan sehari-hari tadi. Ya, realnya yang tadi yang saya sampaikan. Salah satu la tusyrik billah itu, Bapak jamaah sekalian, adalah bagaimana anak-anak kita tidak meninggalkan ibadah. Ini yang paling berat. Yang berat apa? Bagaimana pembiasaan sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh. Berat. Survei membuktikan, para pakar-pakar pendidikan Islam, pakar-pakar psikologi Muslim mensurvei, Pak, ya, mulai itu anak kecil sampai anak itu dewasa, yang dibiasain sholat subuh berjamaah, perkembangannya sampai dewasa, sama yang jarang-jarang sholat subuh berjamaah, perkembangannya sampai dewasa, sama yang enggak diajak sholat subuh berjamaah. Kasihan, masih kecil, kasihan dia kecapean, kasihan nanti dia mau sekolah. Bahasa kasihan. Ternyata, Pak jamaah sekalian, ya, anak yang dibiasain mulai dia balik, sebelum balik dia sudah dibiasain untuk sholat subuh berjamaah, dibawa ke masjid, ke musholah. Ketika dia dewasa, dia jauh lebih mandiri, dia jauh lebih percaya diri, dan dia jauh lebih mandiri, percaya diri, dan dia jauh lebih berkah kehidupannya. Yang jarang-jarang, ya, kadang sholat subuh, kadang diajak, kadang enggak. Ketika dia sampai dewasa, ya, dia bingung, saya mau lari kemana, saya mau kemana lagi, ada kebingungan. Ya, Pak, ya, ini saya karena sering-sering baca artikel-artikel pada psikolog Muslim aja, ya. Tapi mereka anak-anak yang tidak sama sekali tidak diperhatikan sholat subuh, bapaknya mah sholat asik ke masjid, ke musholah, tapi anak dibiarkan untuk tidak sholat subuh berjamaah yang laki-laki. Apa yang terjadi? Perkembangannya, Pak, rusak akhlaknya, rusak moralnya, rusak kehidupannya. Mau orang tua ngelawan, mau orang tua ngebantah, ya, nyakitin hati orang tua, berbuat zina, bermabuk-mabukan, ria, bermaksiat, main judi, luar biasa. Ya, ketika pendidikan sholat, ya, akidahnya lemah, ya, syariah lemah. Untuk saat ini, untuk melihat kekuatan akidah, ya, dari ibadah, Pak.
tambah kuat ibadah seseorang, kita kuatin ibadah anak-anak kita, akan menguatkan dua hal. Tadi udah kita bahas, kuatnya akidah. Jadi ibadah itu akan menguatkan akidah. Makanya ketika ditanya, saat ini untuk melihat akidah seseorang itu kuat atau rapuh dari mana? Ibadahnya. Doyan ibadah enggak? Anak-anak kita akidahnya rapuh apa kokoh? Dia tergoncang enggak dengan goncangan-goncangan yang hari ini? Berbagai macam kemaksiatan depan mata, berbagai macam kemungkaran depan mata. Dia goncang enggak dengan godaan-godaan ini? Akidahnya rapuh enggak? Lihat ibadahnya bagaimana. Ibadah apa? Salat khususnya. Tapi jangan salah Pak, survei membuktikan salat itu akan ditopang oleh satu amalan. Kalau amalan ini dia tidak rajinin, maka salatnya akan lemah. Apa amalan itu? Baca Quran. Baca Quran Pak. Ini udah saya lakukan udah hampir 10 tahun belakangan ini. Ya. Siswi yang nggak bisa baca Quran 90% di Jakarta Utara ya. SMA, SMK di Jakarta Utara. Siswa-siswi SMA yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa itu Iqra 1, 2, 3 Pak. Kalau kita survei, kalau kita observasi, kita nilai Iqra 1, 2, 3 itu dianggap nggak bisa. Iqra 4, 5, 6 itu dianggap sedang ya. Bukan nggak bisa, sedang. Dia udah kenal huruf. Tapi kalau 1, 2, 3 itu belum bisa. Maka 90% pelajar ya peserta didik muslim, laki-laki perempuan yang belum bisa baca Quran, yang nggak bisa baca Quran, kecenderungannya 90% ninggalin sholat Pak. Maka ketika mereka ninggalin sholat, dampak yang ketiga apa? Akhlak rusak. Maka pendidikan dalam rumah tangga yang ketiga itu adalah penguatan akhlak. Tadi akidah, ibadah, akhlak. Maka saya bilang, patokan bagusnya akidah, sholat. Patokan bagusnya akhlak, sholat. Ya, mana dasar pernyataan saya bahwa sholat itu tolak ukur kuat atau rapuh akidah? Ada dalam hadis Nabi. Ya, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Yang membedakan antara orang itu beriman dan kafir menegakkan salat. Berarti salat, ibadah menjadi tolak ukur kuat atau rapuhnya akidah. Lalu apalagi mana sandaran salat itu sebagai tolak ukur akhlak? Bagus jeleknya akhlak seseorang, anak, remaja, siapapun, masyarakat, pemimpin, bagus jeleknya akhlak tergantung sholat. Mana dalilnya? Qul inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Maka sholat tolak ukur kuat atau rapuhnya akidah. Sholat menjadi tolak ukur kuat atau rapuhnya akhlak. Siapa yang punya peranan? Orang tua. Maka orang tua jangan enak-enakan. Enak-enakan bikin anak. Ya, itu di daerah saya itu banyak tuh Pak. Orang tua yang enakan bikin anak. Kecil, masih pada SD. Kemarin lagi rame di media sosial ya. Indosiar lagi rame tuh. Ya, itu hampir 4 hari 5 hari itu masuk TV terus. Tawuran. Ya. Anak RW 6 ngebacok anak RW 4 pelelangan ikan. Yang ngebacok 3 orang murid saya ngaji ya, itu kecil. SD ngaji sama saya, udah gede dikit ngaji sama dukun di gang sempit. Sekarang kejar-kejar kabur kemana polisi. Kecil-kecil ngaji sama saya tuh Pak, 3 orang Pak. Udah gede ya, nggak ngaji lagi tuh. Biasa SD ngaji, SMP nggak ngaji. Ngajinya sama dukun. Ya, ngaji sama dukun, belajar ilmu kebal. Bener kebal dipraktekin.
4 orang kebal Pak Ustadz. Si anu astagfirullahaladzim. Nah SD itu anak ngaji sama saya gitu. SMP udah nggak ngaji lagi. SMA begitu. Ya, rame itu Pak. Ini akhlak nih. Jadi akhlak itu tergantung dari ibadah. Makanya kita mudah aja. Saya sampaikan sama murid-murid saya. Ya, saya bisa tahu siapa orang tua kalian dari kalian loh. Karena apa? Dalam ilmu pendidikan Islam, psikologi Islam itu, keberadaan anak di luar rumah itu menunjukkan identitas orang tuanya. Ya. Dan itu mas saya pernah ngomong Pak, seingat saya almarhum, ya. Apa kata mas saya? Dek, baik atau jeleknya mama, bapak, itu tergantung kalian. Kalau di luar sono, mama ini suka ceramah, bapak kamu juga kan keras di masyarakat. Nih ucapan mama akan didengar sama orang kalau anak-anak mama juga jaga akhlaknya, jaga ibadahnya. Orang akan dengar ucapan mama. Tapi kalau kalian di luar sono, ya, tidak bisa jaga akhlak kalian, tidak bisa jaga pribadi kalian, mak ngomong apa pasti akan diremehkan orang. Cuh, ngomong doang tuh Bu Ustazah, anaknya aja nggak sholat. Cuh, ngomong aja tuh Ustazah, anaknya aja pada berzina. Ya, saya dari kecil nasihatin, abang saya pun nasihatin begitu mama saya masih ingat. Artinya identitas orang tua itu, ya, itu akan terlihat dari kelakuan anaknya di luar rumahnya. Nah, itu saya sampaikan Pak sama mereka Pak. Saya sampaikan. Ya, jadi jangan kalian paksa saya melihat karakter orang tua kalian sebab kelakuan kalian. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu pendidikan yang utama kita mulai dari rumah-rumah kita, perkuat akidah, perkuat ibadah, perkuat akhlak atau khuluqiyah. Dengan apa? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah dihasilkan dengan apa? Ilmu. Mendidik ini dengan ilmu. Ya, maka ini nggak ada alasan kita orang tua malas nuntut ilmu. Gak ada alasan kita orang tua nggak mau ngaji. Udah seminggu, udah sepekan sekali malam Jumat masih nggak ngaji juga. Ya, apalagi kayak kita dulu. Ya, kalau Ustaz Sofyan, Ustaz Harun, ya dulu tuh, ya kan masih kita remaja-remaja tuh. Waduh, di mana pengajian tuh? Sampai saya kenal yang namanya Jakarta itu gara-gara ikut majlis Rasulullah, keliling tiap malam Sabtu, malam Minggu. Sabtu, malam Ahad. Majlis Rasulullah di mana? Di Jakarta Barat, ikut. Di mana? Jakarta Timur, ikut. Itu malam Sabtu, malam Minggu. Minggu paginya ke Kuitang kita ngaji. Minggu pagi Kuitang. Ya. Malam Jumat masih Abah Romli masih malam Jumat Abah Romli. Jadi kalau orang yang ingin orang yang terus-menerus menimba ilmu, sesungguhnya modal dia untuk mendidik anak. Jadi kita jangan berpikir, ngapain saya belajar ilmu agama? Udah tua saya udah nggak perlu belajar ilmu agama. Kata siapa? Kita belajar ilmu agama, istri kita belajar ilmu agama bukan buat kita saja, tapi bagaimana buat kita mendidik anak-anak kita, generasi kita, ya, untuk mereka paham itu akidah, syariah dan akhlak. Nah, kalau kita udah didik mereka dengan akidah yang kokoh, ibadah yang kokoh, akhlak yang kokoh, nanti mereka punya anak lagi nih. Pasti mereka akan laksanakan sebagaimana yang kita laksanakan ketika kita mendidik mereka. Ya, artinya ketika saya mendidik anak-anak saya seperti itu ternyata kebiasaan emak saya. Ya, emak saya Pak. Bukan bapak saya, emak saya. Ya, bapak saya mendidiknya mah keras. Ya, pulang sekolah, pulang madrasah disuruh ambil sarung tinju. Pulang sekolah, madrasah, ya harus pakai baju silat. Pulang sekolah, pulang madrasah, minimal bata itu kan batu bata kan. Itu minimal tiap hari itu 5-10 harus pecah itu. Latihannya begitu. Ya, mas saya nggak ngelarang, biarin aja. Tapi mas saya bilang sama bapak saya, nggak apa-apa, ya Pak, nggak apa-apa, anak mau diajarin apa silakan deh.
yang jaga diri silakan. Tapi saya minta nih, ini pernyataan mak saya di depan saya juga. Saya minta Pak, Bapak ngajarin anak berantem, Bapak ngajarin anak silat, silakan. Tapi saya minta, tolong waktu-waktunya sholat, anak dibawa ke masjid. Itu mak saya minta, bapak saya. Mak saya juga keras Pak. Ya, mau bapak saya juga keras. Tolong anak-anak saya, waktu-waktunya sholat dibawa ke masjid Pak. Jangan cuma diajarin berantem doang. Jangan diajarin silat doang, jangan diajarin karate doang, kata emak saya. Waktu sholat tolong bawa ke masjid. Emak saya nggak marah, tapi permintaan ke bapak saya cuma satu, bawa anak-anak ke masjid waktu-waktu sholat. Setengah jam sebelum sholat usahakan anak udah bawa ke masjid. Disanggupin bapak saya. Alhamdulillah. Ya, jadi banyak sih. Kalau saya banyak sekali kenangan-kenangan karena saya anak bontot, lebih dekat sama orang tua. Ya, anak bontot beda sama orang tua. Banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang saya terima dari emak saya langsung. Jamaah rahimakumullah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan yang utama ada dari pendidikan Islam yang utama ada dalam rumah-rumah kita. Nah, kalau kita udah modalin anak kita dengan akidah yang kokoh, kita modalin anak kita dengan ibadah yang kokoh, dari rumah udah kita biasain berakhlak. Nanti berakhlak ya kadang nih Pak yang Masya Allah. Ya sekarang udah kadang Assalamualaikum itu kita kadang kita biarkan. Anak salah di depan kita biarkan, itu bahaya Pak. Ada anak saya si Sultan itu kadang pulang masjid gak Assalamualaikum, saya usir keluar. Ulangi. Karena saya dulu begitu digituin sama emak. Assalamualaikum kan, biasa anak bosnya kan, main masuk aja. Keluar. Wih, ngomelin emak. Ulangi, dari luar tuh. Ya kan? Keluar. Assalamualaikum, cium tangan semua. Jadi jangan kita biarkan mereka melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena kita biarkan kesalahan itu. Berangkat keluar rumah atau kemana, nggak Assalamualaikum, nggak cium tangan orang tua. Jangan ikut Wahabi. Ya, Wahabi nggak jelas itu. Cium tangan orang tua, cium tangan guru bid'ah, kan goblok itu. Ya, cium tangan itu bukan makna merendahkan diri ke manusia. Dan prinsip dia, kalau cium tangan itu merendahkan diri. Seolah itu mereka Tuhan. Goblok saya bilang. Ya, makna kita cium tangan itu ada ta'ziban. Ya, memuliakan. Ya, memuliakan orang yang telah berjasa kepada kita. Cium tangan guru karena guru itu berjasa berikan ilmu sama kita. Cium tangan sama kiai karena kiai itu berjasa memberikan ilmu sama kita. Cium tangan orang tua ya wajib. Karena orang tua itu sangat-sangat berjasa sama kita. Masuk sekarang aliran baru Wahabi. Kita itu cium tangan sama guru kiai itu. Wah, nggak ada, zaman Nabi nggak ada. Ya, karena kegoblokan dalam belajar, keterbatasan ilmu, sehingga dia ya menyampaikan sesuatu yang nggak dia pahami, yang nggak dia mengerti. Ya. Nah, jadi Bapak Jamaah sekalian, jangan biarkan anak-anak kita dari rumah-rumah kita mereka melakukan kesalahan sekecil apapun. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang kecil di rumah kita ini nanti dianggap biasa. Maka di luar sana mereka melakukan kesalahan yang mungkin lebih besar dari kesalahan yang mereka lakukan di rumah-rumah. Ya. Lalu apa kata kuncinya biar pendidikan dalam rumah kita ini berjalan dengan baik? Selain uswatun hasanah, kata kuncinya Pak adalah jangan bosan ngedoain anak-anak kita. Ya, dari para guru-guru mulia, ini amalan dari emak saya dari gurunya itu Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Habib Ahmad Al-Habsyi punya anak namanya Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Punya anak kedua namanya Abdullah Al-Habsyi. Nah, emak saya ngajinya langsung sama abahnya, yaitu Habib Ahmad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, ya, sama emak saya, dan emak saya juga nurunin ilmunya ke saya, kalau mau tidur, anak-anak udah tidur, jangan putus bacakan Al-Fatihah 41 kali. Kalau bisa satu anak 41 Fatihah. Tapi kalau waktunya sempit, di jamaah
bacakan nama-nama anaknya, hadiahkan Fatihah 41 kali setiap malam ketika mereka tidur. Yang kedua, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar ya kepada anak-anak kita minimal 3 kali agar anak-anak itu terhindar dari kemaksiatan dan perzinahan. Yang ketiga, bacakan alam nashrah laka sadrak minimal 3 kali agar Allah buka hati dan pikirannya mudah menerima ilmu. 3 tuh Pak dari guru kita Pak. Masih banyak lagi ya. Yang namanya amalan itu nggak perlu banyaknya, sedikit tapi diamalkan, sedikit dijalankan. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini, yang dimana pendidikan utama dalam pendidikan Islam yang utama dalam rumah-rumah kita adalah orang tua. Ya, pengajar yang utama, murabbi utama adalah orang tua. Subjek pendidikannya orang tua, objeknya adalah anak, ya, anak-anak kita. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mengamalkan dalam rumah-rumah kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.